Nah, sahabat MKTV, yang keempat, niat kita untuk bekerja ataupun berwirausaha ataupun beraktivitas dalam perdagangan, menjalankan bisnis begitu ya. Yang keempat ini niat kita adalah agar kita hidup bisa mandiri, nggak tergantung kepada orang lain. Masya Allah, kalau kita bisa mandiri, mencari rezeki sendiri begitu ya, kita bisa bahkan membantu orang lain, tidak tergantung kepada orang lain, tidak tergantung kepada orang tua, tidak tergantung kepada putra-putri kita, tidak tergantung kepada saudara-saudara, bahkan kita itu tidak tergantung kepada sanak famili kita, bahkan kita bisa memberikan banyak, boleh jadi bantuan rezeki ke yang lainnya yang memerlukan, maka Masya Allah, itu salah satu tuntunan Islam. Rasulullah Muhammad SAW, beliau bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, tidaklah seseorang memakan makanan yang lebih baik daripada hasil usaha sendiri. Sungguh Nabi Daud alaihi salam, beliau makan dari hasil jerih payah tangannya. Masya Allah. Jadi rekan-rekan, Islam itu sangat menghargai kemandirian ekonomi, sangat menghargai dan menghormati ketahanan ekonomi terhadap umatnya. Sehingga kalau Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan, bersabda bahwa makanan itu lebih baik daripada hasil jerih payah kita sendiri, maka kalau misalnya kita juga bekerja dan kemudian kita dapat uang, dapat gaji begitu ya, kemudian kita juga dapat boleh jadi tunjangan yang lainnya, tunjangan ada tunjangan transportasi, tunjangan makan boleh jadi begitu, karena hasil kerja keras kita, hasil keringat kita sendiri begitu. Daripada kita misalnya kekurangan, kita cerita, curhat ke yang lainnya, curhat ke tetangga, curhat ke teman kita, curhat kepada, boleh jadi ke orang tua kita, atau kalau kita sebagai orang tua, kita cerita kepada putra-putri kita, kepada anak kita. Nah, kalau kondisinya seperti ini, Masya Allah, maka kita tidak bisa mandiri. Harusnya umat Islam itu, Masya Allah, menjemput rezekinya juga sangat sungguh-sungguh, beribadahnya juga sungguh-sungguh. Karena di Islam itu tidak ada pemisahan, ini urusan dunia gitu ya, ini urusan dunia, ini urusan akhirat. Nggak ada. Di kita itu, di Islam itu semuanya adalah urusan akhirat kita. Kita bekerja untuk mencari harta, mencari makanan gitu ya, mencari rezeki, itu juga bagian dari urusan akhirat kita. Tergantung tadi, balik lagi kepada niatnya. Niatnya benar insya Allah, niatnya lurus karena Allah, niatnya untuk ta'aruf kepada Allah, untuk mendekat kepada Allah, bukan ta'aruf, untuk mendekat kepada Allah, maka sebenarnya itu urusan akhirat, walaupun kita beraktivitas dunia. Jadi yang dimaksud dengan beribadah kepada Allah itu tidak hanya sebatas sholat, membaca Al-Quran, zakat, haji, maupun umroh, ataupun kegiatan-kegiatan ibadah mahdoh yang lainnya. Namun ibadah-ibadah ghairu mahdoh pun, maka itu menjadi kerangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sahabat MKTV, jangan ragu-ragu, kita all out mencari rezeki yang banyak, yang besar, bahkan boleh jadi kita punya perusahaan yang raksasa, konglomerat yang sangat luar biasa begitu ya. Tapi saat kita niat kita untuk ibadah kepada Allah, maka sebesar apapun harta, benda, rezeki yang kita peroleh, yang Allah curahkan, karuniakan kepada kita, maka insya Allah semoga dengan niat ini kita nggak akan lupa bahwa ini semua hanya kesenangan dunia, hanya sementara saja. Tidak kita bawa pulang. Yang kita bawa pulang nanti ya amal-amal kita, doa putra-putri kita yang soleh dan soleha tentu saja gitu, dan amal jariah kita. Jadi sahabat MKTV, semakin banyak kita punya harta, punya rezeki, boleh jadi punya usaha yang keuntungannya besar, mungkin jabatan kita tinggi sampai ke direktur, CIO, ataupun boleh jadi secara pemerintahan kita diberikan amanah yang besar gitu. Tapi kalau niat kita ibadah, maka insya Allah itu semua akan membagari kita tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan agama Islam. Karena nggak mungkin orang yang niatnya itu untuk ibadah kepada Allah, untuk mendekat kepada Allah dengan cara-cara yang curang, dengan cara-cara yang tidak ada dalam tuntunan Islam. Nggak mungkin, nggak akan ada.
Misalnya kita mencuri nggak mungkin dengan bacaan yang Bismillahirrahmanirrahim, hari ini saya akan mencuri, nggak akan ada. Atau mungkin hari ini misalnya kita akan licik atau mencurangi partner bisnis kita. Pagi-pagi kita berdoa, ya Allah nanti saya akan mencurangi teman saya, nggak akan ada. Nggak akan ada. Kenapa? Karena bertentangan dengan ajaran Islam, bertentangan dengan tuntunan Rasulullah Muhammad SAW. Nah, rekan-rekan, betapa pentingnya niat ini dalam berusaha, dalam bekerja. Termasuk juga kita nih, kalau misalnya ke kantor 8 jam, 10 jam begitu ya, dengan perjalanan pulang pergi, waktu yang sangat lama, 8 jam, 10 jam itu bahkan hampir 1/3 dari waktu harian kita. Kalau kita punya waktu 24 jam, maka kita habiskan 1/3-nya itu ada di kantor. Sungguh sayang kalau misalnya niat kita ke kantor, niat kita bekerja di kantor, kita niat bekerja di tempat bekerja kita, nggak jadi ibadah. Tapi gimana kalau kita nanti kondisi lingkungan, tempat kerja kita nggak mendukung niat kita? Ya kita harus cari ini agar peluang untuk senantiasa menjaga taat kepada Allah, kita harus penuhi. Misalnya jam 12, azan zuhur, misalnya ternyata jadwal kita masih harus bekerja, kita harus sampaikan dan kita harus menyampaikan kepada atasan kita, Pak, Bu, mohon maaf ya, saya izin, ini saya ada kewajiban. Kita harus sampaikan izin 5 menit, 10 menit, 15 menit begitu. Dikurangin dari gaji kita, nggak apa-apa. Dipotong dari tunjangan makan misalnya, nggak apa-apa. Yang penting apa? Yang penting karena niat kita untuk bekerja, karena ibadah, mendekat kepada Allah, maka kita penuhi dulu nih kewajiban utama kita. Kepada siapa? Pencipta kita. Jadi, sahabat MTTV, jangan ragu-ragu. Nggak mungkin kita taat kepada Allah, kemudian rezeki kita tidak ada di situ. Allah nggak menyediakan. Nggak mungkin. Baik, sahabat MTTV, kita break sesaat karena ada yang lewat yang satu ini. Sesaat lagi insya Allah beranda inspirasi, kita lanjutkan lagi.